Tuhan setia. Shalom, selamat sore rekan-rekan pengurus PGPI dan anggota PGPI Kabupaten Gresik. Selamat datang dalam program baru TV channel PGPI Gresik. TV ini kita luncurkan dengan harapan nantinya kita akan buat talk show, diskusi teologis, bahkan kita berharap nantinya akan ada teman-teman pendeta yang bisa mengisi bincang pagi, renungan pagi, atau mungkin renungan malam. Kita berdoa supaya lewat channel PGPI Gresik TV ini bisa menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Kabupaten Gresik. Dukung dan doakan terus supaya kiranya channel ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat siang. Shalom semua. Ya, Tuhan. Selamat datang dalam program baru, program Gresik TV yang sedang diluncurkan oleh PGPI Kabupaten Gresik. Nah, dalam peluncuran pagi hari ini kita akan adakan talkshow 1 jam, mulai jam 11 sampai pada jam 12 nanti, dengan satu topik yang akan kita perbincangkan pagi hari ini adalah Indonesia memanggil. Subtema kita hari ini adalah seputar tentang bagaimana menjadi agen perubahan. Pada kesempatan siang hari ini sudah ada 3 narasumber. Satu yang di tengah Bapak Dr. Mulia Halim, beliau adalah Ketua PGPI Kabupaten Gresik. Yang paling ujung adalah Bapak Pendeta Royke David, Sarjana Teologi. Beliau adalah bendahara PGPI, dan sebelah kiri saya adalah seorang praktisi, bisa disebut demikian, calon doktor, Bapak Bagus Kristanto. Beliau adalah seorang gembala Rock Ministry di Cermai Puji Tuhan, dan saya sendiri, Pendeta Stephen Sitorus, adalah sekretaris PGPI Kabupaten Gresik. Selamat siang semuanya, puji Tuhan. Merdeka! Merdeka! Baik. Bapak-bapak yang terhormat, pada saat kesempatan hari ini bangsa kita baru mendeklarasikan atau baru merayakan 1 tahun lagi kemerdekaan, genapnya 75 tahun Indonesia merdeka. Saya mau nanya dulu kepada Pak Ketua dulu. Menurut Pak Ketua, apa sih arti merdeka? Ya. Berbicara agen perubahan, kita awali dari bagaimana kehidupan kita terlebih dahulu. Apakah kehidupan kita ini merdeka? Kalau kita mengimani bahwa diri kita merdeka, karena kita di dalam Tuhan sudah dimerdekakan. Kita di dalam Tuhan sudah dimerdekakan. Jadi kita ditaruh manapun oleh Tuhan. Tidak secara kebetulan kita ditempatkan. Ya, kalau firman Tuhan dikatakan dibuang, tetapi Tuhan menempatkan di Indonesia, khususnya di kota Gresik. Ayo, melalui PGPI, kita bergandeng tangan menjadi agen perubahan. Supaya secara kemerdekaan dunia terjadi. Kemerdekaan itu terjadi dari diri kita sendiri. Pada perayaan kemarin, kemerdekaan, itu juga kalau kita melihat founder kita, Pak Presiden Soekarno, dia yang menyatakan kemerdekaan itu. Indonesia dari diri kita yang untuk menyatakan kemerdekaan. Perjuangan untuk merdeka itu dari diri kita. Perubahan itu dari diri kita. Kita harus berubah dahulu untuk merubah orang lain. Sebagai dampak, sebagai contoh, sebagai model, role model, teladan. Supaya kita juga merasakan kemerdekaan itu. Begitu Pak Sekretaris PGPI Gresik. Baik, terima kasih pemaparan Pak Ketua setelah pagi hari ini. Saya beralih kepada Pak Bagus. Bagaimana sih kita mencapai sebuah kemerdekaan yang hakiki kalau kita tinjau dari sudut pandang Kristen? Tadi Pak Ketua memaparkan tentang kemerdekaan itu
secara umum. Kita sebagai orang Kristen juga tentu kita juga diharapkan menjadi orang merdeka. Pertanyaannya adalah bagaimana sih kita bisa merdeka, atau apa sih yang menjadi ciri orang yang merdeka itu ditinjau dari iman Kristen? Monggo, Pak Bagus. Baik, selamat siang buat semuanya. Perlu kita mengerti terlebih dahulu, saya perlu menambahkan juga istilah tentang merdeka. Jadi merdeka itu istilahnya adalah hidup yang tidak terjajah. Jadi dia secara independen, dia berhak mengatur segala sesuatu, dia berhak membuat sebuah keputusan, karena itulah inti daripada sebuah kemerdekaan. Nah, berkaitan dengan sikap kita atau mungkin berkaitan dengan kekristenan kita, kalau secara umum kita bersyukur kita tinggal di negeri yang merdeka, di mana karena kemurahan Tuhan kita boleh mengalami kemerdekaan yang sudah usianya 75 tahun. Dan itu saya perlu syukuri, kita bersama-sama perlu syukuri. Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah pentingnya sekali kita memiliki mentalitas sebagai orang yang merdeka gitu. Karena banyak orang tinggal di negeri yang merdeka tetapi mentalitasnya itu tidak merdeka. Sehingga bawaannya itu adalah komplain, bawaannya adalah seringkali mencela, mencaci baik itu pemerintah maupun instansi yang berkaitan dengan di situ gitu. Nah, tentu kita sebagai orang percaya, orang Kristen, penting sekali kita memiliki mentalitas merdeka sebagai seorang yang berbangsa. Kita mensupport, kita mendukung negeri ini menjadi negeri yang tentu berwibawa, negeri yang tentu ada dalam kemurahan Tuhan. Nah, berkaitan dengan kekristenan sendiri, tadi Bapak Halim sudah mengatakan bahwa kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jadi kita ini bersyukur karena satu sisi secara negara kita sudah merdeka, secara iman kita juga sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tapi kembali lagi saya perlu garis bawahi pentingnya kita memiliki mentalitas sebagai orang yang merdeka, baik secara negara maupun secara kekristenan. Karena ketika kita punya mentalitas merdeka, saya percaya terlalu mudah bagi kita untuk kita bisa memaknai kemerdekaan itu sendiri dengan cara berpikir yang benar, dengan sikap yang baik, sesuai dengan kemerdekaan itu sendiri. Saya rasa seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Bagus, luar biasa ya. Pak Roger, tadi Pak Bagus sudah sampaikan tentang mental. Bicara tentang mental berarti kaitannya juga bicara tentang karakter. Bagaimana menurut pendapat Pak Roger, orang yang merdeka itu dilihat dari karakternya seperti apa? Misalnya kita sebagai pemimpin, sebagai gembala, tentu kita bisa melihat di tengah jemaat atau penggembalaan kita, atau bagaimana cara kita memaparkan kepada orang-orang di sekitar kita, mungkin itu jemaat, supaya mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Kaitannya tadi mentalnya, karakternya, dan turunan ke bawahnya. Monggo Pak Roger. Ya, puji Tuhan, shalom. Terima kasih buat waktunya ya. Kesempatan yang luar biasa siang ini, bagaimana untuk supaya kita bisa mempunyai karakter yang mana karakter kita ini bisa jadi berkat buat orang lain, bisa membawa orang lain itu kepada untuk mengisi kemerdekaan ini. Karena khotbah itu bukan hanya di mimbar, tetapi khotbah itu adalah tindak tanduk perlakuan kita selama ada di bawah mimbar. Bagaimana kita dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa mendukung kita lewat karakter kita, lewat pertobatan yang sungguh-sungguh, lewat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka karakter Kristus itu pasti ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita dulunya tidak punya karakter yang berkenan, karakter yang tidak baik, tetapi ketika kita sudah jadi gembala, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus diubah karakter itu supaya orang-orang yang ada di sekitar kita dipengaruhi dengan keadaan kondisi seperti firman Tuhan tadi. Tuhan sudah memanggil kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib supaya menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kalau kita tidak punya karakter kerinduan untuk mengisi kemerdekaan ini, kita tidak akan bisa merubah karakter itu. Tetapi ketika kita rindu untuk mengisi kemerdekaan ini, karakter itu akan Tuhan berikan secara luar biasa. Kerinduan kita untuk supaya tempat di mana
kita mempengaruhi jemaat supaya jemaat itu setia kepada Tuhan. Hamba Tuhannya dulu, gembalanya dulu harus setia kepada Tuhan. Bagaimana mengajarkan jemaat untuk berpuasa, sedangkan gembalanya tidak suka puasa. Ya, ini karakter juga. Ya, untuk juga gembalanya tidak suka berdoa, tapi jemaatnya dituntut untuk berdoa. Tidak bisa. Jadi karakter itu untuk bisa ada, kita harus dekat sama Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan, dan kita bukan hanya menjadi melihat sejarah. Kalau 75 tahun ini Indonesia sudah merdeka, kita rindu, kita pelaku sejarah. Artinya kita akan mengisi 75 tahun ini dengan apa? Kehidupan kita, hamba-hamba Tuhan yang ada, sehingga kita tidak jadi penonton saja di pemerintahan Kabupaten Gresik ini, tetapi kita mau menerobos sampai Pemda ini, akan kita, ya istilahnya kita keluar masuknya tidak sungkan. Kalau sekarang masih sungkan-sungkan. Tapi nanti karena kalau karakter-karakter kita ini sudah dirubah dan kita rindu untuk ada kegerakan yang luar biasa, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin sekian dari saya. Luar biasa, puji Tuhan ya. Jadi artinya dalam bicara karakter itu berarti bicara juga tentang keteladanan, begitu Pak ya. Harus ada keteladanan, berarti dari kita dulu memberikan teladan contoh sehingga ditiru sama jemaat ya, begitu Pak ya. Baik Pak. Terima kasih. Pak Ketua, tema kita hari ini kan menjadi agen perubahan. Menjadi agen perubahan itu kira-kira ada nggak kiat-kiat tertentu Pak ya? Kalau misalnya kalau agen itu kan dia selalu merepresentasikan sebuah produk yang akan ditawarkan atau dijual. Nah, kaitannya kita sebagai agen yang Tuhan tempatkan di negeri ini, khususnya kita batasi di Kabupaten Gresik yang kita cintai. Saya terlalu yakin Tuhan tidak secara kebetulan menaruh kita di Gresik, di berbagai tempat. Di kami yang ada di selatan, Bapak yang ada di kota. Nah, bagaimana sikap Bapak atau cara Bapak menjadi agen perubahan di lingkungan Bapak? Mungkin dalam skop pengembalaan atau di luar pengembalaan. Monggo Pak Ketua. Ya, yang pertama, saya sebagai Ketua PGPI Kabupaten Gresik mengajak rekan-rekan yang di dalam PGPI Kabupaten Gresik untuk mengadakan suatu perubahan sampai kita berubah, yang tadi menjadi teladan. Perubahan itu dari kita sendiri dahulu. Ya. Kita harus berubah dulu, kita harus menjadi role model, ya. Kita akan melengkapi orang lain, kita akan equipping orang lain, tapi kita harus melengkapi diri kita sendiri. Kita ini pemodel, kita dilihat. Kalau rekan-rekan bertanya, siapa Anda, siapa kita? Ya kita orang yang dipilih Tuhan. Karena kita ini TV PGPI, saya bisa kasih ayat Asek di dalam 1 Petrus pasal 2. Siapa kita? Dahsyat. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dahsyat sekali. Dikatakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Loh, ayo PGPI, anggota, bangkit kita. Adakan perubahan, karena kita menjadi agen perubahan. Ya, imamat yang rajani, anak-anak raja, ahli waris kerajaan Allah. Ya, dikatakan bangsa yang kudus, bukan kota kudus. Bangsa yang kudus, Pak Sek. Saudara-saudaraku yang lainnya. Bangsa yang kudus. Jangan jadi bangsa yang kudus, saudaraku. Tapi kudus, benar adanya. Ya. Dan ayatnya juga dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Kita sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Supaya kamu apa? Nah ini, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Nah inilah dari pengembalaan kami, dari sebagai Ketua PGPI Kabupaten Gresik, bagaimana kita untuk menjadi agen perubahan, ya karena Indonesia memanggil, khususnya di Kota Gresik, kita menjadi agen perubahan. Kita harus berubah dari mulai karakter dan segalanya. Saya bisa bercerita begini karena saya bisa berubah. Tuhan bisa merubah 180 derajat, bukan 360. Pendekar bisa jadi pendeta. Jangan sampai
pendekar, pendeta, pendekar lagi. Atau pendeta jadi pendekar. Ayo PGPI kita harus semangat, kita menjadi agen perubahan. Kita adalah role model, kita adalah contoh, kita adalah teladan. Kita diteladani oleh Raja kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Roh Bapa menjadi inkarnasi menjadi daging, menjadi manusia. Memberikan contoh bagaimana kita hidup di dunia ini sebagai perwakilannya surga. Kalau saya mengatakan, kita ini asal negara kita aslinya di surga. Tapi kita diutus, maka dipanggil oleh Indonesia. Saya suka dengan temanya Pak Sek memberikan Indonesia memanggil. Menjadi apa? Menjadi agen perubahan. Ya kita harus berubah. Kita menjadi teladan. Seperti Tuhan turun dari surga menjadi manusia, menjadi teladan. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia, kembang nggak bisa menjadi teladan. Bunga-bunga, meja-meja. Nggak lahir jadi manusia. Justru itu kita meneladani Raja kita, Bapak kita, Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus. Roh Bapak yang inkarne turun ke bumi menjadi manusia. Bukan menjadi dengklik atau meja. Nggak bisa dicontoh. Jadi manusia. Nah kalau jadi manusia Pak Sek, itu lahir apa mak gelundung gitu? Lahir ya. Lahir jadi manusia. Makanya lahir jadi manusia. Patut dicontoh. Menjadi agen perubahan. Yang dahulunya manusia diciptakan, dibentuk. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nggak bisa dicontoh. Tuhan turun menjadi manusia. Memberi contoh. Demikian juga kita sebagai anggota PGPI, saya sebagai ketua PGPI, ayo kita menteladankan kepada jemaat kita. Kami di tempat pengembalaan kami, kita harus benar-benar menjadi teladan. Bisa ditanya dengan Pak Pendeta Bagus sebagai satelit gembala Rock Cermi. Saya tidak pernah absen doa fajar sampai malam asal tidak benturan dengan pelayanan yang tidak bisa saya tinggalkan. Tetap saya, kalau saya bisa tinggalkan pelayanan itu, saya tetap doa. Fajar pun doa. Ya. Jangan sampai kita ini, kata orang apa, gajah di belangkoni. Bisa khotbah nggak bisa ngelakoni. Iya, tuh kita harus membuktikan, memberitakan itu membuktikan, memberikan contoh perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Karena hakikat kita dari sana. Dan Bapak kita, Tuhan kita sudah memberi contoh. Hal pengampunan aja, waduh, ayo anak-anak Tuhan, ampunilah orang yang menganiaya kita. Doakan supaya mereka diberkati. Itu teladan yang begitu dahsyat. Dan Tuhan kita meneladankan itu. Makanya jadi manusia. Jadi nggak usah bingung kalau ada katakan, loh kok harus jadi manusia. Loh iya, kalau jadi bangku teladannya dari kursi nanti. Ya. Nanti jadi, wah Tuhan turun jadi speaker, nanti jadi speaker semua teladannya. Makanya jadi manusia yang benar. Manusia yang mau menebus, manusia mau menjamin keselamatan, manusia mau memberikan jalan satu-satunya keselamatan. Kembali ke dalam rumah Bapa di surga yang sudah disediakan. Nah itu ayo kita teladankan kepada jemaat kita, kepada rekan-rekan kita. Ayo kita lakukan itu. Karena kita anak raja, ahli waris kerajaan Allah. Kita melakukan. Kita ini, tadi sudah saya katakan, Pak Pendeta Royke juga mengatakan, kita ini garam. Tuhan sudah mengatakan, kamu garam. Kalau garam itu tidak asin, dibuat. Jadi jangan sampai kita dibuat oleh Tuhan. Kita harus garam, kita rasakan, terang juga kita bisa dilihat. Ya, maka itulah agen perubahan itu. Bisa dirasakan, bisa dilihat. Itulah agen perubahan dari PGPI Kabupaten Gresik. Mari Pak Sek, baik Pak Ketua, terima kasih. Pak Bagus, saya mau nanya, bicara tentang perubahan ini, apakah perubahan itu datang sendiri, atau haruskah ada orang yang menjadi pelopor perubahan itu sendiri? Ya, pastinya setiap perubahan itu mesti disebabkan oleh sesuatu hal ya. Jadi contoh gini, saya bisa berubah karena ada mentor saya yang bisa mengarahkan saya menjadi lebih baik lagi. Jadi setiap perubahan mesti ada sebuah penyebab dulu seperti itu. Sebab akibat Pak ya? Iya,
ada penyebab dulu sehingga saya bisa berubah. Nah, mentor saya bisa berubah karena ada Kristus yang telah mengubahnya, seperti itu. Nah, tapi lebih penting daripada itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Karena sebaik apapun mentor kita, kalau kita secara pribadi kita nggak mau berubah, ya sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa berubah. Jadi dua hal ini memang saling berkaitan. Ada figur yang kita jadikan role model, di sisi lain ada diri kita yang siap untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Demikian, Pak. Bisa nggak Bapak Bagus misalnya kasih contoh yang real di dalam Alkitab, orang yang mungkin mengalami perubahan disebabkan karena ada figur yang lain misalnya, bisa berupa murid Tuhan atau siapa? Ya, yang jelas kalau bicara di keputusan ya, Tuhan Yesus itu punya 12 murid, gitu ya. Tetapi nggak semua murid itu mau menjadikan Yesus sebagai role modelnya, gitu. Ya buktinya ada satu yang menjadi pengkhianat. Jadi sekali lagi kembali kepada sebuah keputusan. Jadi itu kalau bicara tentang Kristus dan murid-muridnya, itulah contoh sebuah perubahan dan sebuah proses perubahan itu sendiri. Tapi lebih dalam lagi kalau saya melihat dari kehidupannya seorang yang bernama Timotius, gitu ya. Dia punya figur nenek Louis yang luar biasa. Dia juga punya mama Eunika yang juga luar biasa yang boleh mengarahkan Timotius menjadi pribadi yang berubah. Ditambah lagi dengan Paulus sebagai mentornya yang boleh menjadikan dia sebagai seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Jadi itu sedikit banyak contoh-contoh dalam Alkitab bicara tentang sebuah perubahan hidup. Jadi ada mentor, ada orang yang juga mau berubah di sana. Baik, luar biasa. Jadi Pak Roy, menurut Pak Roy, pertanyaan saya begini, supaya simpel, terjadi sebuah perubahan itu harus banyak orang kah atau cukup satu orang pun bisa nggak terjadi sebuah perubahan? Ya, menurut saya perubahan itu harus ada sedikitnya dua orang, yaitu diri kita sendiri sama ada kekuatan yang dari di luar kita. Terus mentor itu juga perlu. Yang pertama adalah sama Tuhan. Kalau kita mau berubah, Tuhan tidak dilibatkan juga percuma. Kita tidak akan bisa bertahan. Misalkan kita mau bertobat. Kita bertobat, mau tinggalkan ini semua, tapi dengan kekuatan sendiri. Kita tidak mau ibadah, kita tidak mau ke gereja, kita tidak mau cari Tuhan, kita tidak minta kekuatan. Dikatakan, wes aku berhenti merokok. Tapi tidak dengan minta kekuatan Tuhan, itu akan sia-sia. Paling bertahannya mungkin satu tahun dia bisa kuat. Tapi ketika dia mengalami masalah persoalan, dia akan kembali lagi. Tetapi kalau dia minta kekuatan Tuhan, Tuhan terus bekerja, maka pasti ada perubahan. Dan Tuhan tidak bisa mengubah seseorang kalau dia tidak mau berubah. Jadi harus ada kerjasama dua orang. Ditambah lagi satu, ada mentor lagi, itu tambah luar biasa akan jos. Kalau berdua itu luar biasa, tapi kalau ada mentornya lagi, pasti ada lebih dahsyat lagi. Itu perubahan. Jadi artinya untuk terjadi sebuah perubahan itu kan tidak perlu banyak-banyak orang, harus 1000 orang. Cukup kelompok kecil sebenarnya kan sudah terjadi perubahan. Contoh tadi saya tertarik dengan saya catat tadi Pak Ketua ada kata garam tadi. Betul, saya sangat sependapat bahwa salah satu ilustrasi dikatakan dalam Alkitab itu adalah tentang garam. Karena saya berpikir kayak gini, untuk memasak daging 1 kilo rawon, nggak perlu 1 kilo garam, cukup 1 sendok, ya kan? Itu sudah cukup memberikan rasa. Yang penting kan bisa memberikan rasa, bisa memberikan dampak. Jadi saya sependapat bukan masalah banyaknya. Mungkin kita kelompok PGP itu adalah kecil ya, nggak banyak seperti yang lain. Tapi saya sependapat, selama kita bisa berikan dampak, bisa berikan rasa, maka lewat kita, saya percaya transformasi terjadi di Kabupaten Gresik. Haleluya. Kalau Nah, sekarang- rame-rame ya, keroyokan betul. ya Pak Sek ya. Kalau rame-rame keroyokan Pak. Kalau rame-rame keroyokan ya. Tapi selama kita berikan sebuah perubahan, dan intinya kita harus bersepakat melalui PGPI, kita harus menjadi agen perubahan. Baik, Tuhan. Kita akan masuk kepada yang inti. Tadi masih kulitnya Pak. Saya belum masuk kepada inti. Intinya adalah begini, yang pertama, saya tanya dulu kepada Pak Bagus. Menurut Pak Bagus, apa sih syarat
menjadi agen perubahan? Tentu harus ada dong. Menjadi apapun kan harus ada syarat. Salah satu misalnya, satu poin menurut Pak Bagus, apa itu syarat menjadi agen perubahan? Ya, saya menyinggung dari apa yang tadi Pak Reka katakan. Jadi syarat paling utama dan paling mendasar adalah adanya Kristus di dalam diri kita. Karena itulah sebuah contoh, sebuah figur yang bisa dikatakan sangat-sangat sempurna kalau bicara tentang perubahan. Jadi ketika seorang kehilangan Kristus, maka esensi perubahan itu merupakan perubahan yang semu. Dalam arti semu itu hari ini bisa A, besok bisa B, hari ini bisa D, besok bisa tempe. Jadi perubahan yang istilahnya itu temporer saja. Tapi ketika kita benar-benar menjadikan Kristus sebagai figur kita, dan kita punya sebuah kerinduan di sana untuk mau berubah, saya percaya itulah awal dari perubahan yang sejati. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi intinya adalah kehadiran Kristus itu harus faktor utama Pak ya, menjadi syarat. Pak Ketua, dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 3 sampai 35 itu bicara tentang orang Samaria yang baik hati. Itu kan diceritakan bahwa ada orang nih yang perampokan. Terus ada orang yang melihat nih ada imam ya. Bukan Mas Imam yang di sini bukan ya. Ada imam lihat doang, mungkin merasa ini enggak ada uangnya ini. Yang efek ini tinggal. Ada lagi apa itu? Ada Lewi lagi lihat yang efek. Tapi ada seorang namanya orang Samaria. Nah, saya melihat begini, orang Samaria ini punya hati yang luar biasa ya. Sehingga karena hati yang luar biasa itu bisa care, bisa peduli. Nah, pertanyaan saya begini, apakah dalam hal itu termasuk juga si Samaria itu menjadi agen perubahan? Sehingga orang yang tadi itu kerampokan, terluka, dan mengalami kerugian itu akhirnya mengalami sebuah pemulihan. Nah, menurut Pak Ketua, coba disimpulkan konteks Lukas 10 ayat 3 sampai 35 itu hubungannya tentang perubahan. Monggo Pak. Ya, jadi saya setuju dengan Pak Pendeta Royke dan Pak Pendeta Bagus bahwa semua perubahan itu ada niat dari kita sendiri. Dan yang terbesar, powerfulnya adalah yang disebut sebagai orang percaya ada Roh Kudus yang menggerakkan. Kalau berbicara dahulu di dalam perjanjian lama, Taurat lah, ya, secara agamais, melakukan suatu perintah, melakukan itu sepertinya di luar, hukum yang di luar. Jadi ada hukum yang di luar. Ya. Penebusan aja pakai hewan dan segala di luar. Tetapi setelah Allah Bapa kita, Tuhan kita, Roh Allah itu turun menjadi manusia dan hidup memberikan teladan contoh perubahan itu, dan sampai 3 sekian tahun dan dia mengorbankan, itu contoh semua, contoh perubahan yang kita ini hidup ego, hidup yang nggak mau ngalah, nggak mau nolong orang lain. Ya. Dia mati, sebelum mati dia menebus yang namanya disiksa. Cambuknya itu bukan cambuknya jaran kepang, tahu ya, kuda lumping itu. Kuda lumping itu bunyinya di atas, kenanya tinggal bulatnya. Ini enggak 75 cm kayak pecok gitu ya. Begitu besarnya kasih Tuhan Yesus kepada umat manusia untuk membelinya, menebus dengan nyawanya. Nah, ini suatu perubahan kehidupan yang mau menolong, mau menebus orang lain. Manusia yang mau menebus orang lain. Manusia yang mau mengampuni orang lain. Manusia yang mau menolong orang lain. Nah, kalau kita melihat dari situ, sampai dia mau korban pikul salib, disalibkan dan dikuburkan. Tetapi setelah ada kemerdekaan, kemenangan, dia bangkit 40 hari, dia menampakkan, dia naik. Nah ini, Pak Sek, dia turun ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Pertanyaannya, loh kok bisa orang Samaria yang menolong? Tuhan lihat hati. Tadi saya setuju dengan Pak Pendeta Bagus, demikian kita semua, bahwa ada respon, ada kemauan dari diri kita dan diberi kuasa dari Tuhan.
Jadi orang Samaria itu ada niat untuk menjadi orang yang berubah, yang tidak agamais, orang yang tidak hanya melihat hukum-hukum di luar, tetapi dia tahu mengeterapkan aturan itu di dalam hidupnya, bahwa dia harus menolong orang. Nah, memang semuanya itu dikerjakan oleh yang namanya Roh Kudus. Lupa Samaria kok bisa loh, prerogatif Tuhan loh. Kita nggak bisa. Contohnya apa? Kalau ada yang nanya, loh, bayangin ahli Taurat, Lewi, apapun, nggak bisa nolong, atau siapapun yang ngomongnya selalu ngomong Tuhan, tapi ada orang yang dirampok nggak nolong. Nah ini makanya ada sering mengatakan agama tidak menyelamatkan, tetapi Yesus Kristus yang menjadi jalan keselamatan. Termasuk pertolongan yang dirampok ini, orang Samaria dipakai oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan kuasa rohnya. Maka orang itu merespon, duh ya ini kok kecil, aduh, dia mau. Nah ini suatu pelajaran bagi kita. Bagi kita. Kita dipanggil Indonesia, kita menjadi agen perubahan. Ya, dari kita sendiri, kita akan harus mau menolong orang lain. Seperti orang Samaria menolong orang yang dirampok dan dianiaya. Bahkan dia berani membiayai korban. Nah ini kalau saya membaca ayat itu Pak Zek, seperti ditemplak. Kita bisa contoh, kita minggu ibadah, khotbahnya menggebu-gebu. Ada orang yang nggak mampu, nggak berani nolong gitu loh. Nggak bisa makan sampai mau mati nggak nolong gitu, itu kan konyol. Jadi yang jelas dari kita dulu, respon kita. Ayo, siapapun manusia itu ciptaan Tuhan, mau respon, aku mau berbuat seperti Tuhan Yesus, pasti Roh Kudus itu akan masuk dan mau melakukan. Sama aja, kita mau menerima Yesus itu kalau nggak minta, Tuhan masuklah rohmu dalam hidupku, aku bisa mengakui Yesus ada Tuhan dan jalan satu-satunya menuju surga. Ya. Sama, aku menolong, nggak bakalan. Karena apa? Contohnya orang Samaria. Loh kalau yang nolong itu Lewi, yang nolong itu ahli Taurat, beda ceritanya. Yang udah ngerti, ini enggak, orang yang ngerti bisa kayak gitu. Bayangin kalau enggak Roh Kudus yang berkarya dalam orang Samaria. Ya. Baik. Jadi artinya bahwa untuk menjadi agen perubahan itu sikap ego nggak boleh Pak ya? Sangat tidak boleh. Apalagi PGPI. Apalagi PGPI. Pak Roy, bicara lagi-lagi tentang perubahan. Sebagai gereja Tuhan, sebagai pendeta, sebagai PGPI, sebagai apapun, apa yang harus kita kerjakan sehingga orang bisa melihat, orang bisa merasakan, dan ujung-ujungnya harapan kita sesuai dengan Kolose 3:3. Di sana dikatakan bahwa apapun yang kamu buat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Misalnya yang pertanyaan saya adalah sebagai gembala aja lah, sebagai gembala, contoh apa sih yang kita paling gampang bisa berikan dalam hal mewujud nyatakan sebuah perubahan itu yang bisa nanti dilihat, dicontoh oleh jemaat. Mungkin ada mungkin Pak Royke yang bisa kasih masukan sehingga nanti para pendengar bisa melihat, oh ini loh yang sudah GPD Puri Sapira Menganti sudah kerjakan, sehingga bisa menjadi satu percontohan gereja di selatan misalnya. Monggo Pak. Ya, kalau menurut saya untuk masukan-masukan yang perlu supaya kita bisa ikut masuk dalam agen perubahan, kita harus tahu bahwa kita ini yakin enggak dulu. Kita yakin enggak jadi agen perubahan. Kalau kita belum yakin jadi agen perubahan, terus kita mau jadi agen enggak bisa. Karena agen perubahan itu harus punya pengalaman dulu. Sebelum jadi agen perubahan harus pengalaman dulu,
harus merasakan dulu, baru disampaikan. Artinya ada produknya dulu ya. Nah itu Jadi yang saya maksud. kita enggak bisa jadi pendeta terus kita enggak yakin kita jadi pendeta. Kalau kita yakin kita gembala ditaruhkan di mana aja pasti kita bisa hidup. Karena yang menaruhkan itu bukan kita, tapi Tuhan. Demikian juga agen perubahan. Kalau kita yakin kita ini duta-duta kerajaan Allah, dimanapun kita berada pasti bisa bawa jiwa gitu loh. Sekalipun tantangan, rintangan luar biasa, semua sama kok. Firman Tuhan katakan bahwa seluruh saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita tidak ada beda di kota, di selatan, di hutan, di pedalaman, sama semuanya. Yang penting kita yakin. Yang pertama bahwa kita ini ditunjuk sama Tuhan jadi agen perubahan. Untuk apa? Membawa jemaat ini ketemu Tuhan. Bukan untuk ketemu gembala, tapi ketemu Tuhan. Sehingga apa? Sehingga jemaat yakin sebelum jemaat ini ditemukan sama Tuhan, gembalanya harus pernah berjumpa dengan Tuhan. Lewat mana? Perubahan hidup. Yang dulunya tidak karu-karuan, dulunya hidupnya gelap, sekarang hidupnya terang, dulunya hidupnya ke kiri, sekarang hidup ke kanan. Nah ini yang perlu harus disampaikan supaya jemaat atau tetangga kiri kanan kita yakin. Karena tetangga saya tanya, "Loh Pak Roh ini kerjanya apa?" katanya. Dia kerjanya di mana? "Oh saya kerjanya hamba Tuhan dan saya pelayanannya di penjara Pak, saya enggak pelayanan di hotel atau di mana." Saya pengen, "Loh kok bisa hidup?" Ya ini luar biasanya Tuhan. Mulai saya bersaksi. Kalau enggak begitu mereka enggak akan tanya. Ini apalagi tetangga saya ini Haji Kolik, Haji Lukman, ada lagi Haji Haris, belakang ini Haji Sabar, terus yang punya developer ini Haji Elias. Lah kalau kita Haji semua ya. Haji semua lah. Kalau kita tidak yakin bahwa kita ini agen perubahan yang akan membuat sejarah di Menganti khususnya juga di Kota Gresik, kita akan goyah gitu. Tapi kiatnya itu kita harus yakin bahwa kita ini ditunjuk, dipilih untuk jadi agen perubahan. Dan itu punya pengalaman dulu dengan Tuhan. Kalau enggak kita enggak akan yakin, enggak akan percaya. Karena lewat kesulitan-kesulitan yang ada, kita tidak bisa jadi agen. Kenapa tidak bisa jadi terang? Tidak bisa jadi garam. Kalau garam tidak bisa menggarami, kita akan dibuang. Dan kita akan diinjak-injak. Artinya apa? Kita hamba Tuhan akan dipermalukan. Sedangkan kita ini agen-agen perubahan. Duta-duta. Bukan duta-duta kedutaan besar. Kita ini duta-duta kerajaan Allah loh. Kerajaan surga. Yang mana untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan lewat pengalaman kita sebagai hamba Tuhan. Sehingga apa? Muspika, firman Tuhan katakan bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun datang kepadamu. Karena apa? Kemuliaan yang terbit daripadamu. Saya yakin kok. Saya arek Surabaya, tapi saya ditaruh di Menganti. Saya sudah pegang firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang menyalakan pelita tidak meletakkan di bawah kantang, tetapi di atas kaki dian untuk menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Supaya Bapamu dipermuliakan. Saya yakin. Saya dulu merintis. Saya merintis dari tidak ada. Tapi yakin Tuhan saya ini arek Surabaya. Kenapa tidak ditaruh di Surabaya? Tapi karena saya ngikutin aja, nurut aja. Ya udah lewat bawah. Ya sekarang bisa ketemu Pak Halim yang gereja di kota, ketemu senior saya ini Pak Stephen Ditorus ini sudah lebih dulu 20 tahun pelayanan, sedangkan saya baru kemarin 14 tahun. Tapi waktu tidak menentukan. Waktu tidak menentukan, hanya hati kita. Ketika kita melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tidak lihat waktu ya, tidak lihat waktu. Maka kadang-kadang orang tersinggung dengan omongan saya. Loh kamu tidak setia bertahun-tahun kamu tidak akan dipakai loh. Kalau kita satu hari ini yakin, percaya, berubah, bertobat sungguh-sungguh, Tuhan mulai kerja. Dan kita ditentukan 10 tahun kamu pasti menanjak. Saya tidak sampai 10 tahun, 7 tahun sudah menanjak. Karena apa? Yakin kita dipakai jadi agen perubahan. Jadi salah satu faktor penentu juga ternyata dari perbincangan kita ini terjadi sebuah agen perubahan itu adalah keyakinan Pak ya. Keyakinan itu salah satu faktor terjadi sebuah perubahan, apalagi dalam kaitannya kita sebagai agen. Nah, Pak Iman, Bagus,
kalau ada, namanya kan ada sebab akibat. Kalau ada syarat menjadi agen, biasanya kan selalu ada penghalang, Pak, ya, yang menghambat terjadi sebuah perubahan. Nah, menurut Pak Bagus, biasanya apa sih, faktor apa yang biasanya menghalangi tidak terjadi sebuah perubahan? Baik dalam diri seseorang, baik dalam sebuah kota, sebuah bangsa, atau sebuah apapun itu. Monggo, Pak. Ya, sebenarnya dari kesemuanya, penghalang utama itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi sebenarnya bukan orang lain. Jadi sekalipun ada banyak orang menghalangi kita untuk kita ini di agen perubahan, tapi selama diri kita yakin seperti yang dikatakan oleh Pak Royke, saya percaya halangan itu juga akan terkalahkan dengan sendirinya. Jadi halangan paling utama adalah diri kita sendiri. Tidak ada dari faktor luar. Faktor luar itu ditentukan dari bagaimana kita memilihnya. Kalau kita milih terus maju jadi agen perubahan, ya apapun halangan itu akan bisa terkalahkan. Jadi saya tidak memungkiri ada faktor-faktor X yang menghalangi kita untuk kita maju, tapi sebagai penentu decision makernya adalah kita sendiri. Selama kita yakin, kita bergerak, kita terus melangkah, saya percaya kita akan dijadikan Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, kita akan dijadikan Tuhan menjadi agen perubahan itu sendiri, Pak. Luar biasa ini. Jadi terlihat memang dari perbincangan kita saat siang hari ini, perlu memang kita bangun yang seperti ini ya. Saya berharap bahwa sejak hari ini kita luncurkan PGPI Gresik TV ini, maka seterusnya kita berharap teman-teman pendeta di Kabupaten Gresik, entah itu dari PGPI atau bukan PGPI dia, kita berharap bisa mengisi kegiatan ini, mungkin bisa renungan, khotbah pagi, khotbah malam, bisa live mungkin, atau bisa kirim khotbah nanti diedit, bisa langsung ditayangkan. Nah, sedikit lagi Pak, pertanyaan saya kepada Pak Ketua. Perlu nggak Pak kita membangun sebuah unity dalam membangun sebuah namanya perubahan? Atau unity itu dipentingkan nggak sebuah unity dalam hal perubahan? Ya. Saya jawab langsung aja. Unity harus. Unity harus. Kesatuan itu harus. Karena firman Tuhan kita harus menjadi satu tubuh Kristus. Dia akan menjadi kepalanya. Kita tidak saling melengkapi, ya, tidak menjadi satu saling melengkapi. Ya, firman Tuhan juga banyak ya. Kita kalau buka ya lama nanti. Kita tangan, kepala, tubuh, kaki, lidah, telinga, komplit. Kita harus satu menjadi tubuh Kristus. Nah, saya akan tambahkan sedikit yang tadi dibahas Pak Pendeta Royke dan Pendeta Bagus Kristiwanto. Dari diri kita, perubahan itu dari diri kita. Iya, kalau kita malas-malasan, saya jamin tidak akan maju. Tuhan turut bekerja itu kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan apa perintahnya. Justru itu saya kadang-kadang gini loh, ada orang datang ke saya untuk, Pak saya mau menjadi full time, Pak saya mau melayani Tuhan sepenuhnya. Mampukah Anda? Namanya itu sepenuhnya. Ya, latihannya ya ini, puasa 3 hari, 3 malam, kalau bisa juga nggak tidur. Itu latihannya itu. Saya dulu pertama mau menjadi hamba Tuhan, enggak sembarangan. Saya datang ke Tretes, ke rumahnya Roni Daud Simeon, tidur di rumahnya, ada bapaknya, Roynya di Jakarta. Terus hari Senin pindah di Bukit Doa, 3 puasa bener-bener, enggak minum, enggak makan 3 hari. Ya, ternyata Tuhan kuatkan. Ya udah, berarti Tuhan memakai saya, karena kekuatan bukan kemampuan dari saya. Nah, itu kembali lagi dari diri kita sendiri. Puasa itu kan juga dari diri kita sendiri, bagaimana sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Bagaimana maksimal kita untuk Tuhan. Demikian juga perubahan itu. Kita harus berusaha menjadi satu tubuh Kristus. Unity itu harus. Kalau cerai-berai, Tuhan tidak akan bekerja dalam kehidupan kita. Kesatuan tubuh Kristus. Dan Kristus ada kepalanya. Dia yang memimpin untuk keberhasilan. Demi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Baik Pak, ada istilah iman, kasih, tanpa tindakan hanyalah ide Ya. atau gagasan. Bagaimana menurut pendapat Pak Roy? Cukupkah kita, yang penting aku beriman, yang penting aku ada kasihku, peduli, tapi nggak pernah melangkah. Itu kan cuma
Terjadi nggak sebuah perubahan? Kalau tidak dilakukan ya firman Tuhan katakan itu mati. Cuman omdo berarti Pak. Iya. Nol semuanya. Punya iman, tapi semuanya harus didasari dengan kasih. Iya. Karena tanpa kasih semuanya sia-sia. Dan kasih itu harus dilakukan, bukan hanya diperkatakan aja, oh kasihan, kasihan. Tapi kita tidak mau menolong. Nah, kasih pasti memberi. Gitu. Tapi kalau memberi belum tentu, karena apa? Sia-sialah kamu membagi-bagikan apa yang ada padamu kalau kamu tidak punya kasih. Iya toh? Sekalipun kamu punya iman yang luar biasa, tapi kalau tidak punya kasih, tapi kasih itu harus dilakukan. Dikasih itu penyeimbang ya. Berarti. Ya. Pertanyaan terakhir kepada Pak Bagus. Saya melihat di kitab Korintus pasal 12. Itu secara keseluruhan bicara tentang karunia. Pasal 14 juga bicara tentang karunia. Begitu kalau nggak salah Pak. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Tetapi pasal 13 itu bicara, satu pasal itu bicara tentang kasih. Bisa nggak dikasih penjelasan Pak? Kenapa ya kok kira-kira, apa sih maknanya ya kok di tengah-tengah itu, saya yakin penempatan itu di suatu kebetulan. Ada di tengah-tengah antara karunia, terus dilompat lagi karunia, ada ditaruh satu pasal bicara kasih. Monggo Pak. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara kasih, kasih adalah basic kekristenan itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus mau mati juga basicnya karena kasihnya kepada setiap manusia. Nah, bicara karunia, karunia adalah satu pemberian Tuhan yang memang diberikan Tuhan sebagai perlengkapan untuk baik itu hamba Tuhan maupun umat Tuhan untuk berkarya di dalam pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Nah, apa artinya sebuah karunia, apa artinya sebuah perlengkapan tanpa di sebuah dasar yang benar, yaitu kasih. Karena ketika kita bisa melayani tanpa kasih, maka itu nanti akan ada muncul motif-motif yang lain yang justru melenceng dari kebenaran Tuhan. Contoh aja gini, ada orang punya karunia, misalnya karunia menyembuhkan dan lain sebagainya, tetapi tanpa didasari kasih, nanti ujung-ujungnya maaf kata, bisa jadi dukun gitu. Jadi kalau kamu mau tak sembuhkan ya kamu harus kasih aku berapa gitu. Tapi sekali lagi bahwa kasih ini yang menjadi dasar dalam segala sesuatu. Jadi kalau aku bisa melayani ya semata-mata karena kasih Tuhan buat saya. Jadi saya pun memberikannya dengan kasih juga kepada sesama. Jadi apapun yang kita kerjakan basicnya itu harus kasih. Dan saya percaya kalau basicnya kasih maka itu akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Demikian Pak. Baik, puji Tuhan. Demikianlah perbincangan kita pagi siang hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah talk show kami pagi hari ini, perbincangan seputar Indonesia memanggil dengan tajuk menjadi agen perubahan. Ada beberapa hal tadi yang sudah disepakati atau diperbincangkan tentang bagaimana menjadi agen perubahan itu. Salah satu di situ adalah ada kasih, tidak boleh egois, ada unity, bahkan lebih daripada semua itu hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Sekali lagi Bapak-Bapak yang sangat luar biasa, terima kasih. Pak Royke, terima kasih banyak. Bapak Halim, terima kasih banyak. Dan Pak Bagus, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersepakat dulu Pak, karena ini perdana. Saya sudah pinjam slogan Formagam. Saya sudah telepon Pak Joko, saya pinjam slogan Formagam. Monggo, katanya beliau. Jadi kita berdiri Pak. Slogannya ini nanti, siapa kita Indonesia, apa ideologi kita, Pancasila, apa tugas kita bela negara, PGPI, haleluya. Ya, sudah hafal ya? Saya akan sebut. Siapa kita? Indonesia. Apa ideologi kita? Pancasila. Apa tugas kita? Bela negara. PGPI, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.